Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Blender ya. Kita pergi mapnya dulu. Saya pakai versi 2,7. Lalu kita ke navigation, kita ke zoom dan orbit around selection. Ini kalau sudah, kita tutup lagi. Untuk ini kita menggunakan NVIDIA ya. Kemudian selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat file baru ya. Nah, di sini kita cube kita buat salah sebuah kursi ya. Kita buat kursi, lalu kita subdivide, kita bagi-bagi slash ya yang banyak ya. Kemudian kita pilih ya, kita pilih terus lalu kita tarik ke atas sebagai sandaran ya. Kita perhatikan sandarannya, proporsionalnya sudah kelihatan enak apa belum ya. Kemudian kita pilih kakinya ya. Kita tarik ke bawah. Oke. Lalu kita udah jadi kursi ya. Udah jadi kursi dan kita atur letaknya dan kita tambahkan dasarnya. Kita perbesar dasarnya dan kita view dari kamera posisinya apa sudah enak apa belum untuk view ya. Sebelum di render, kalau belum kita bisa atur menggunakan view, lalu kita kamera to ini diatur. Kita coba render, udah kelihatan ya. Dan kita kembali lagi, kita render pakai cycle, coba kita GPU compute, lalu kita render. Kita 4096, kalau terlalu lama kita bisa kurangi ya, jadi 32 ya. Nah, kita denoise, lalu kita atur lagi render. Nah, sudah kelihatan lebih cepat ya. Kemudian kita atur lagi, kita hilangkan centangnya. Lalu kita sekarang ke modifier. Yang pertama itu bevel untuk mengurangi ketajaman sisi-sisinya ya. Kita atur ke bevel dan sudah mulai tidak tajam. Kita rubah, kita tambah lagi, kita geser yang bawah. Nah, lebih enak dilihat ya. Jadi kalau duduk tidak merasa takut
lincip dan sebagainya. Ini ya. Kita yang pertama modifier menggunakan bevel ya, bevel. Kemudian yang selanjutnya adalah kita cek lagi, kita simpan menjadi kursi ya, kursi, enter, sudah. Lalu kita tambahkan modifier, kita apply ya, dan kita ke array, tujuannya untuk memperbanyak benda. Ini kita lihat sumbu X ya, warna merah. Kemudian kita, kalau hijau sumbu Y, maka kita tambahkan lagi, kita kasih jarak dulu ya supaya nggak terlalu dekat antar objek. Lalu kita array, tapi yang kedua ini terhadap sumbu Y ya, enter. Nah ini sudah, kita kasih jarak juga supaya nggak terlalu mepet. Nah ya, kita tambah jumlahnya, kursinya juga ya, kita geser, kita render ya. Masih gelap karena lampunya masih lampu biasa, bukan sinar matahari. Kita rubah lampunya jadi sinar matahari ya, warnanya putih. Karena terlalu panas, kita jadikan 4 saja. Nah, warna masih putih semua, kita bisa rubah supaya kelihatan bagus. Kita atur warna base nya, warna dasarnya, kita menggunakan glossy untuk supaya kelihatan ada pantulan ya. Kalau seperti lantai-lantai yang mewah itu ada glossy gitu ya. Kita tinggal merubah roughness-nya, semakin ke kiri maka dia semakin memantul ya. Supaya kursinya bagus, kita juga beri warna lain. Warna hijau, kita roughness tidak rubah, kita render lagi. Ya, kelihatan lebih bagus. Anda lihat bawahnya seperti ada pantulan ya. Kalau Anda punya keramik yang lumayan bagus, ini seperti itu, kilap ya. Kemudian kita yang lain sudah untuk ini. Kemudian kita kalau kepingin ini, kita ke apply ya, jangan lupa di apply. Nah ini masih ada beberapa yang sudah. Lalu ada array, bevel, apalagi nih yang kita pakai, misalnya solidify juga bisa. Kita rubah lagi,
kita membuat apa nih ya, kita membuat gelas ya. Kita ambil silinder, lalu kita pipihkan ya, pipihkan, lalu kita buat gelas ya. Kita pakai E, lalu kita S, kita lalu E lagi, dan kita buat gelasnya. Boleh diperhatikan proporsionalnya ya. Ini kita atur ya. Terus sampai dengan yang kita inginkan ya. Terus pokoknya sesuai. Kita bisa hilangkan yang bagian atas penutupnya kayak face, lalu kita atur lagi dengan solidify untuk menambah ketebalan. Sudah, tambah lagi ya, seperti itu. Nah, kemudian kita haluskan ya, kita apply dulu. Kita haluskan bisa menggunakan modifier yang lain. Kita mau pakai yang lain apa di sini, subdivision surface. Lalu kita tambahkan segmen supaya tambah bagus ya. Tambahkan segmen, tambahkan lagi, nah kita atur lagi. Supaya sesuai. Kita perhalus, kita banyak viewportnya, lalu ke sheet. Nah, sudah bagus lumayan. Lalu kita rubah bentuknya. Semakin banyak ini ya, apa segmennya semakin halus tapi semakin berat pada saat di render. Dan kita rubah ke glass ya. Nah, ini karena belum menggunakan apa namanya pencahayaan yang baik, jadi gelap. Kita tambahkan environment texture, kita open. Sudah ada apa belum? Ya, belum ada ya. Terpaksa kita ke Google cari HDR ya, image yang bisanya HDR event. Kita pilih yang sunrise atau sunset, biasanya kita pilih salah satu ya. Kemudian kita download, lumayan besar 100,74. Untungnya downloadnya lumayan cepat.
kemudian kita ini ada di Chrome download ya, nanti kita mengarah ke situ. Ini open filenya, tadi ada di Chrome download. Nah ini Libraries Evil. Nah udah mulai kelihatan ya bentuk-bentuknya. Lalu kita rubah lagi. Ini sorry, ada kesalahan, kita harus bukan milih itu tapi milih gelasnya. Kita pilih gelasnya dulu, kita rubah roughness-nya supaya tambah mengkilap. Kemudian IOR-nya juga kita bisa rubah ya, jadi yang mana yang sesuai dengan keinginan Anda bisa dicoba ya, seperti ini. Atur-atur yang Anda suka. Kemudian atur lagi ya. Kita ke film ya, bisa film, lalu kita transparan. Nah, jadi tidak kelihatan HDR-nya tapi pantulannya masih ada. Jika dianggap mengganggu itu bisa dihilangkan menggunakan film transparan ya. Dan kita bisa atur ambient occlusion, bloom ya, kemudian screen space reflection-nya ya, kemudian kita atur lagi brightness-nya, IOR-nya kita atur ya. Yang sesuai keinginan kalian saja ya. Kemudian ke screen space reflection, ini menjadi gelas kaca, kita atur ya. Kita atur warnanya. Itu sudah menjadi kaca. Dan kita nambahkan objek untuk melihat ya, misalnya bola, UV sphere. Kita taruh di kacanya, nah itu kelihatan dia tembus ya, karena memang dia materialnya atau bahannya adalah kaca ya. Jadi sudah ya, kita ke tadi ini, kita lalu berpindah ke yang lain. Ini sudah bagus ya. Kita lagi yang lain, kita new general lagi. Kita menggunakan kotak ya. Kita mirror ya, belajar menggunakan mirror. Mirror ini gunanya untuk pencerminan, yang kita berarti harus buang salah satu sisi ya. Ini salah, ternyata harusnya face ya.
ini juga harusnya face, masih salah, kita ke ya ini, kita delete face, jadi sudah akses. Kalau kita nanti lihat dia berlubang karena tadi sudah dibelah jadi dua. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan mirror. Lihat langsung muncul kembarannya di sebelah kiri. Jadi apapun yang kita lakukan pada salah satu sisi, maka pada sisi lain juga akan lakukan hal yang sama. Seperti kalau kita bercermin, mirror, ya. Kita cek, ya. Kita ke subdivision, kita tambahkan lagi supaya lebih halus. Lalu kita buat semacam robot sederhana, robot kelinci, robot Batman, apalah ya, terserah, whatever ya. Kemudian kita apply. Nah, kemudian kita ambil salah satu sisi ya, sisinya saja. Anda lihat kita merubah dua, nah itu yang lain juga sebelahnya juga akan mengikuti. Jadi ini cocok kalau kita membuat pesawat, manusia, itu kan karena simetris ya, kanan kiri pasti ada pasangannya, tangan kanan, tangan kiri, dan seterusnya ya. Ini kita mau buat robot-robotan lah ya. Nah ini Anda lihat kita merubah sisi, yang lain pun akan ikut berubah. Kita buat mata ya, kemudian kita coba rubah. Nah ini pecah ya, sobek. Kenapa? Berarti ada yang harus kita betulkan, yaitu kita klik clippingnya, kita centang. Nah, sekarang sudah tidak berlubang. Lalu kita mulai merubah posisinya. Nah seperti itu. Lalu kita tarik ke belakang untuk tempat mata ya, seperti itu ya. Nah sudah mulai kelihatan ya. Jadi ini hanya sebagai contoh saja, sebetulnya bisa dilanjutkan ke full tubuh robot dan seterusnya ya. Kita lihat lagi. Kita akan tarik nanti ya. Oh ini ada kesalahan karena yang atas masih terpilih, harusnya sudah tidak kita pilih. Kita ulangi lagi. Lalu kita tarik ya, jadi leher ya. Tarik lagi. Lalu kita bagi Ctrl R, kita S ya. Nah, seperti itu. Lalu SX ya, seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu susah-susah menyamakan kanan kiri, cukup ambil salah satu sisi, maka yang lain akan mengikuti ya, mengikuti saudara-saudara. Kita lihat lagi. Kita subdivision supaya lebih halus ya. Semakin banyak segmennya, ini kalau seperti ini di render biasanya semakin berat. Kalau komputer biasa mending ya sedang-sedang saja ya. Kita pilih ya. Kita tarik ya, seperti itu.
Kemudian kita tambahi bola mata ya, bola mata. Oke, ini kita tarik, nggak akan berpisah, maka ada yang harus kita perbaiki, yaitu clippingnya kita matikan lagi. Nah, sekarang bisa dipecah ya. Kita perkecil, kita sesuaikan dengan tempat mata yang di robot tersebut. Kanan kiri oke, saudara-saudara. Kemudian kita tarik ya, kita tarik supaya matanya pas ya. Nah, ini nanti kita bisa kasih corak warna ya, agar pas sesuai. Kita objek, lalu kita sesuaikan lagi, kita apply ya. Ini sudah jadi. Anda lihat titik-titiknya semakin banyak, semakin halus, semakin bagus, tapi semakin berat untuk maaf, apabila di render ya. Kita cycles, kita ke GPU compute, kita coba render. Kita render lagi. Nah, ini halus banget. Ini kembali ke 4096 ya, karena sudah defaultnya. Kita bisa rubah ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan ya. Anda bisa coba-coba ya. Ini entah monster kucing, monster kelawar atau apalah, silakan Anda bisa buat ya. Dan masih ada satu lagi, yaitu curve untuk membelok-belokkan bentuk ya. Kita buat baru lagi. Kita nanti ya, kita ini rubah dulu, kita perkecil barangnya, lalu kita panjangkan, pada sumbu X panjang, lalu kita kasih Ctrl R supaya banyak sekali segmennya. Sudah. Kemudian kita kembali ke object mode ya. Dan kita ke curve, kita pilih path, di mana dia berada di tengah ya. Jadi dia ada di tengah-tengah benda tersebut. Nah, kita pakai Z, maka akan kelihatan curve-nya. Nah, sekarang kita geser ke belakang sampai ke belakang. Nah, lalu kita ke edit mode, kita panjangkan, terus panjang lagi. Terus kita perpanjang.
sudah. Nah, sekarang kita bisa menarik curve-nya seperti itu ya. Yang warna hitam itu adalah lekukan yang kita pakai ya. Oke, cukup misalnya seperti ini. Lalu kita ke modifier ya, kita ke curve yang dipakai adalah loop path ya. Nah, Anda lihat dia udah mengikuti lekukan dari curve ini. Jadi kita bisa misalnya membuat gerakan ular atau apa, itu bisa menggunakan ini ya. Jadi kelihatan ini kalau untuk benda-benda misalnya ukiran-ukiran atau apa, kita bisa menggunakan ini ya. Ya, gimana semuanya sudah pada paham ya? Jadi sudah yang kita lakukan banyak ya, ada tadi bevel, ada array ya. Ini bisa kita buat ya. Bisa kita pakai yang pas yang mana ya. Oke, demikian saudara-saudara. Jangan lupa untuk terus berlatih, karena tanpa latihan kita nggak akan bisa menjadi lebih baik, harus praktek ya. Nah, ini harus di apply supaya bisa dilepas ya, seperti itu. Oke, kita kembali lagi nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.